wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas 10 RPL 5 yang akan mencari tahu tentang sejarah dari Candi Tikus. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mewawancarai salah satu juru pelihara Candi Tikus. Kalian penasaran dengan ceritanya? Yuk ikuti saya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak dengan perkenalan dulu, Pak. Nama saya Bapak Purwanto, salah satu juru pelihara Candi Tikus yang jumlahnya ada 5, salah satunya adalah saya. Sini saya akan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sejarah pertirtaan Candi Tikus? Kalau sejarahnya, candi ini ya merupakan salah satu dari sekian banyak peninggalan kerajaan Mojopahit yang masih bisa kita lihat, adalah salah satunya adalah Candi Tikus. Sementara kalau proses penemuannya candi dari awal sampai akhir bisa diceritakan langsung aja ya. Jadi candi ini ditemukan pada tahun 1914. Kemudian untuk letaknya secara administratif, candi ini berada di Dusun Dino, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Kemudian candi ini diperkirakan dibangun pada abad 13 sampai 14. Jadi diperkirakan pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi yang dilanjutkan oleh putranya yaitu Prabu Hayam Wuruk. Yang pertanyaan kedua, pertirtaan Candi Tikus dahulu sering digunakan untuk apa saja? Kalau dilihat dari fungsinya, candi ini bisa dibilang candi atau sebuah petirtaan. Dari bentuknya yang berada di bawah permukaan tanah, makanya bisa disimpulkan kalau candi ini adalah sebuah petirtaan suci. Fungsinya itu adalah digunakan raja dan keluarga raja untuk melaksanakan upacara adat keagamaan sebelum mereka melaksanakan maksudnya untuk sesuci sebelum melaksanakan upacara adat keagamaan. Jadi fungsinya adalah untuk sesuci raja dan keluarga raja sebelum melaksanakan upacara adat keagamaan. Pertanyaan terakhir yang ketiga yaitu, apakah arsitektur bangunan Candi Tikus memiliki nama dan mungkin ada artinya dari arsitekturnya? Kalau lihat dari arsitekturnya, candi ini adalah merupakan replika atau tiruan Gunung Mahameru yang ada di India sana. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya candi ini adalah sebuah petirtaan suci. Yang menjadi alasan para arkeolog menyebut petirtaan suci ini dilihat dari dua alasan. Yang pertama adalah arsitektur Candi Tikus ini merupakan replika dari Gunung Mahameru yang ada di India sana. Gunung Mahameru adalah gunung yang disucikan oleh pemeluk agama Hindu. Yang kedua, pancurannya atau jalatwaranya ini terbuat dari batu kali berbentuk kuncup bunga padma dan kepala makara. Dua benda ini adalah benda yang dikeramatkan oleh pemeluk agama Hindu. Untuk artinya, menara Candi Tikus ini kan merupakan replika Gunung Mahameru yang ada di India sana. Di situ diperkirakan gunung-gunung yang ada di di Mahameru sama dengan di Candi Tikus ini digunakan sebagai bertempat atau bersemayamnya para dewa. Gitu. Dari pertanyaan ada tambahan mungkin dari pertanyaan yang keempat, yang terakhir yaitu, kenapa diberi nama Candi Tikus, Pak? Ya, seperti yang saya bilang tadi, tempat ini adalah sebuah petirtaan. Tapi dalam kenyataannya kok disebut Candi Tikus, ini ada yang menjadi dasarnya, ada sebuah kejadian yang menjadi alasan mengapa sebuah petirtaan diberi nama Candi Tikus. Ini diawali tahun 1914, penduduk setempat yang memang rata-rata bermata pencaharian bertani ini mengalami gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama tikus. Ketika diadakan pengejaran, setiap pengejaran berakhir pada sebuah gundukan dekat makam. Karena dekat makam ini penduduk tidak berani untuk meneruskan. Akhirnya pada tahun yang sama, seorang bupati yang bernama Raden Adipati Aryo Kromojoyo Adinegoro ini sedang berpelesiran ke daerah kekuasaannya termasuk ke Dusun Dino ini. Ketika beliau di sini dilapori penduduk kalau ada sebuah gundukan merupakan penyebab kegagalan panen para petani. Atas instruksi beliau, akhirnya gundukan tadi dibongkar oleh penduduk.
Penduduk berani karena ada yang tanggung jawab. Nah, ketika membongkar gundukan tadi, ini salah satu penduduk menemukan sebuah struktur atau tatanan bata yang besar yang dimungkinkan merupakan sebuah candi. Karena diperkirakan temuan tadi merembet ke arah makam, akhirnya penduduk lagi-lagi tidak berani meneruskan dan dilaporkanlah kembali temuan tadi ke Bapak Kromojoyo. Secara kebetulan ternyata Bapak Kromojoyo mempunyai kegemaran dengan benda-benda yang bersifat kegunaan. Karena pada masa itu masa kolonial Belanda, akhirnya beliau bekerja sama dengan Belanda menampakkan atau mengekskavasi temuan tadi tahap demi tahap sampai akhirnya tahun 1916 nampak secara keseluruhan. Nah, ketika nampak secara keseluruhan, ini kesulitan mau dikasih nama apa temuan tadi. Akhirnya diambil mudahnya karena kejadian tersebut berhubungan dengan tikus. Kemudian tempat ini juga adalah sarang tikus dan sebagai juru penunjuknya adalah hewan tikus. Makanya temuan tadi diberi nama Candi Tikus. Itu alasan mengapa sebuah petirtaan kok diberi nama Candi Tikus. Sekian terima kasih. Ini adalah wawancara dari kelompok kami. Mungkin ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kami dari kelompok 4. Terima kasih. Dah.